kalian udah bahagia kan hari ini? Harus bahagia dong, karena bahagia itu penting banget buat hati kita, bener gak sih? Ya, hari ini aku bakal sedikit bercerita tentang sedikit kesehatan dan sedikit agak jorok-jorok lah. Joroknya tuh masih jijik, tapi gak apa-apa lah ya, ini juga berbagi pengalaman. Jadi kalian pernah gak ngalamin yang namanya sakit telinga? Nah, aku dulu tuh pas waktu madrasah kalau nggak salah ya, telingaku tuh sakit dan pendengaran telingaku tuh agak berkurang, terus kayak berdengung gitu juga. Itu tuh kalau kalian pernah ngalamin berarti kita sama. Jadi aku tuh bingung, aku pikir kenapa, padahal aku tuh bersihin telinga sih bersihin aja pakai cotton bud, cuman jarang. Karena apa? Karena pas aku bersihin pakai cotton bud, kotorannya itu kayak sedikit aja yang nempel. Kalau orang biasanya kan yang kayak basah-basah, terus ada ya pokoknya basah-basah gitulah, menempel banyak lah gitu. Pas aku lihat gitu ya, teman aku juga kayak gitu. Kalau aku pikirnya, loh kenapa ya kok sedikit gitu, terus kayak kering gitu kan. Nah, jadi aku pikir, oh telingaku ini mungkin nggak ada kotorannya kali ya, bersih gitu kali ya. Terus lama kelamaan kan aku tuh sering dipanggil kan sama kakak aku gitu, dipanggil gitu. Ya udahlah aku, kenapa kak gitu. Terus aku tuh sering minta ulangin gitu, diulang gitu pertanyaannya apa gitu. Loh, orang kok lama-lama tanya gitu terus berulang-ulang, kita tuh minta ulangin pertanyaannya, lama-lama jengkel kan guys. Jadi pas itu tuh malam ditanyain, pas waktu kumpul aku sama mamaku sama kakakku, kamu kenapa sih kalau dipanggil gitu sering gak denger gitu katanya. Ya kataku, telingaku kayak berdengung gitu, terus apa ya, memang kayak agak tersumbat gitu kan, kataku, aku yang ngerasain gitu kayak tersumbat gitu. Ya udah kita ke dokter aja gitu, diajak ke dokter lah. Aku tuh awalnya nggak berani karena memang aku tuh nggak berani yang namanya ke dokter, berhubungan dengan dokter. Nggak apa katanya, setelah bla 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 dibujukan akhirnya, ya udah aku iyain demi kesembuhan juga ya kan, siapa juga yang nggak mau sembuh terus bisa mendengar dengan normal kembali gitu kan. Terus udah sampai di rumah dokternya, terus diperiksa gitu. Ini singkat cerita aja ya, nggak bisa secara detailnya juga. Setelah sampai di tempat dokternya, diperiksa lah gitu telingaku. Namanya juga dokter, ya pasti tau lah apa kenapa sebabnya gitu kan. Kamu ya jarang bersihin telinga ya, kata dokternya. Waktu itu dokternya deket rumah sih, cuman nggak tahu sekarang dokternya udah pindah. Iya kataku, jarang dok, soalnya nggak nempel gitu pas dibersihin pakai cotton bud. Iya kata dokternya, karena tipe kotoran telinga kamu itu adalah tipe yang kayak batu gitu, mengeras, jadi dia nggak bisa nempel di cotton budnya. Oh gitu ya dok, kataku. Ini caranya dengan cara dibersihin memang dengan cara kayak pakai caranya dokter gitu loh, bisanya dibersihinnya dengan alat gitu. Gimana dok? Jadi ya udah disuruh baring, terus aku ngerasanya ini ya, telingaku itu dimasukkan air, caranya tuh kiri keduanya kan disemprot pakai air gitu. Aku nggak ngelihat alatnya kayak gimana karena aku takut banget yang namanya alat-alat dokter. Terus disemprot telinga kiri sama kananku, didiamin sekitar 5 menit kalau nggak salah, baru dikeluarin kotoran telinganya, dibersihin gitu kan, dicek. Udah gitu, udah dibersihin, keluarlah tuh si kotoran telinganya itu. Karena zaman dulu nggak ada yang namanya handphone, nggak ada buat moto, aku nggak punya handphone, jadi nggak bisa mengabadikan itu benda tersebut yang membuat telinga saya kurang mendengar. Udahlah, jadi dikasih terlihat itu, sumpah ya ampun, gede banget kotorannya tuh, yang memang kayak batu, dia kayak keras gitu loh guys. Aku sampai
ya ampun gini banget ya, pantesan aku nggak denger gitu, sampai segede itu gitu loh guys. Aku sumpah beneran sampai ketawa geleng-geleng antara jijik terus heran sama diriku sendiri gitu. Ya udah kok gitu, terus dibungkus tisu kan waktu itu. Terus kata dokternya gini, mau dibawa nggak gitu buat kenang-kenangan. Ya elah, buat apa dok kotoran segininya jijik kali, ada yang lihat. Bukan berarti telingaku congekan ya, bukan berarti kayak gitu guys, telingaku sudah normal. Cuman dari situ tuh aku dikasih saran sama dokternya, kan karena tipe kotoran telingaku itu adalah tipe yang keras kan, jadi itu memang harus benar-benar dibersihin ke dokter secara 6 bulan sekali gitu kalau memang benar-benar parah. Kalau enggak ya tergantung lah, lihat gimana pendengaran, bukan perasaan sih, pendengaran kita tuh gimana gitu. Kalau disaranin sih 6 bulan sekali harus dibersihin ke dokter, karena memang dengan cara itu guys, dengan cara itu kotorannya bisa keluar. Kalau dengan cotton bud, dengan yang kayak bersih telinga kayak sendok itu nggak tahu lah aku namanya apa, itu tuh ya sedikit aja lah. Nah kalau kalian yang sama kayak aku, silakan kalian pergi ke dokter, jangan takut, karena ya dokter itu sudah ahlinya, ya nggak mungkin lah dia bikin celaka kita gitu ya kan, pastinya buat kita sembuh. Dan aku bersyukur banget, dan sejak itu aku nggak takut lagi ke dokter. Jadi kalau ada sedikit-sedikit keluhan tentang telinga atau apalah itu, aku langsung ke dokter. Jadi gitu aja ya guys, intinya adalah kalian harus sering-sering bersihin telinga kalian. Kalau tipenya yang keras, kalian harus pergi ke dokter, jangan takut, karena dokter menyembuhkan. Terima kasih, sekian aja ya ceritanya dari aku. Oh ya, kalau kalian mau cerita atau mau berbagi pengalaman, entah itu tentang kesehatan, entah itu tentang percintaan juga bisa, kalian juga bisa kirim ke email aku, nanti aku kasih di description ya. Kalian bisa kirim email di situ, lengkap ya, nama kalian, nomor HP kalian, biar bisa aku telepon. Terus tapi jangan terlalu panjang-panjang ya guys, simple aja. Oke, terima kasih, bye bye.